Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pepi Rolianti dengan NPM 16030019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Siti Rahayu selaku penguji, Ibu Triyuni Hendrowati, dan Ibu Ari Suningsih yang telah membimbing saya dan selaku penguji 2 dan 3. Terima kasih telah berkenan untuk mengikuti ujian atau sidang proposal ini yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Parser berbantuan software Maple. Ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada poin latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020 di MTS Negeri 1 Pringsewu diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran di kelas 8 sudah berpusat pada peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif Think Parser pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Setelah dilakukan evaluasi, dengan melakukan kegiatan presentasi di depan kelas, terlihat masih banyak peserta didik yang tidak bisa menjawab soal yang dimodifikasi dari soal yang sudah diberikan contoh penyelesaiannya. Ada yang sudah menyelesaikannya, tetapi jawaban masih salah. Terlihat berbagai kesalahan jawaban peserta didik pada operasi perhitungan, karena peserta didik dalam pembelajaran matematika yang diberikan belum menggunakan media yang mampu memfasilitasi belajar matematika di kelas. Apalagi ada soal yang menggunakan bilangan yang bernilai besar, mereka salah dalam menyederhanakan bilangan tersebut. Selain itu, kesalahan pada peserta didik pun terlihat pada penggunaan variabel yang terdapat di soal. Rendahnya kemampuan peserta didik di dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Sebagaimana hasil observasi juga diperoleh data hasil ulangan harian peserta didik pada materi sistem persamaan linear 2 variabel yang masih rendah, yaitu masih di bawah KKM, kurang dari 72. Rendahnya hasil belajar peserta didik tersebut disebabkan karena masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Selain itu, guru sebagai pendidik kurang dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan kurang membantu peserta didik dalam mengerjakan perhitungan pada penyelesaian soal-soal matematika. Kemudian, guru pun kurang dapat memanfaatkan media-media pembelajaran berbasis program komputer untuk membantu menyelesaikan soal-soal matematika. Untuk mengatasi masalah di atas, maka perlu menciptakan proses pembelajaran berbasis teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal matematika, sehingga diterapkan hasil belajar peserta didik dapat meningkat lebih baik, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan media software Maple. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan media software Maple dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, apakah rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan media software Maple lebih tinggi atau sama dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan media software Maple adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 peserta didik dengan tahap thinking atau berpikir, pairing berpasangan, dan sharing berbagi yang menggunakan aplikasi komputer program software Maple yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika. Kemudian, peserta didik melakukan presentasi di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Model pembelajaran Think Parser adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 peserta didik dengan tahap thinking, berpikir, pairing, berpasangan, dan sharing berbagi. Kemudian melakukan presentasi di kelas. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai suatu kompetensi dasar pada materi pelajaran di sekolah setelah mengikuti proses pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk skor berdasarkan hasil tes belajarnya. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 untuk semester ganjil, MTS Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2020-2021. Objek penelitian adalah hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan linear 2 variabel dalam bentuk skor.
Penelitian ini dilakukan di MTS Negeri 1 Pringsewu, waktu penelitian pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan software Maple lebih tinggi atau sama dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan software Maple dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan media software Maple lebih tinggi atau sama dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian, manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis. Kemudian, manfaat praktis bagi peserta didik sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel dan memberi motivasi peserta didik agar lebih menyukai pelajaran matematika. Bagi guru, dapat menambah alternatif penggunaan media pembelajaran untuk menyampaikan materi sistem persamaan linear dua variabel, yaitu berupa media pembelajaran, dengan menggunakan software Maple berbasis media komputer. Kemudian bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan pembelajaran sehingga dapat menunjang tercapainya hasil pembelajaran yang optimal dengan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan teori, model pembelajaran Think Parser. Model pembelajaran Think Parser merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mampu mengubah asumsi bahwa kegiatan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok secara keseluruhan. Karakteristik model Think Parser adalah peserta didik dibimbing secara mandiri, berpasangan, dan saling berbagi untuk menyelesaikan permasalahan. Model pembelajaran Think Parser adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua peserta didik dengan tahap thinking, berpikir, pairing, berpasangan, dan sharing berbagi. Kemudian melakukan presentasi di kelas. Melalui cara yang demikian, peserta didik akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar. Yang selanjutnya ada program software Maple. Matematika sebagai mata pelajaran yang memerlukan media visual dalam pembelajarannya. Presentasi ini bisa berupa gambar, grafik, tabel, notasi, dan sebagainya, disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Komputer dapat membantu peserta didik dan guru dalam menyajikan presentasi yang sesuai, sehingga keabstrakan materi dapat dikurangi. Salah satunya dapat mengembangkan program software Maple. Maple adalah program komputer yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1980 oleh grup Symbolic Computation di University of Waterloo, Ontario, Kanada untuk keperluan bidang matematika, statistika, dan komputasi aljabar. Maple adalah suatu program interaktif yang mengintegrasikan kemampuan komputasi baik numerik maupun simbolik, visualisasi grafik, dan pemrograman. Program software Maple adalah software perangkat lunak yang merupakan aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika, baik masalah komputasi numerik, aljabar simbolik, maupun visualisasi. Dengan menggunakan program ini, berbagai persoalan matematika dapat diselesaikan. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan software Maple. Model pembelajaran kooperatif Think Parser berbantuan media software Maple adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua peserta didik dengan tahap thinking, berpikir, pairing, berpasangan, dan sharing berbagi yang menggunakan aplikasi komputer. Program software Maple yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika. Kemudian, peserta didik melakukan presentasi di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya kerangka teori, proses pembelajaran matematika kelas 8 MTS Negeri 1 Pringsewu sudah berbasis student center, yaitu menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Parser. Dalam proses pembelajarannya sudah terjadi diskusi, di mana melalui diskusi tercipta suasana belajar yang menarik dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Penerapan model pembelajaran kooperatif Think Parser dalam pembelajaran matematika memberikan peluang terhadap siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi-informasi dari siswa lain. Mereka tidak hanya mengandalkan guru saja.
Hal ini membuat siswa lebih merasa nyaman dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya, yang mengakibatkan suasana belajar lebih menyenangkan, sehingga siswa menjadi termotivasi serta meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Proses pembelajaran yang menyenangkan ini hanya dirasakan oleh peserta didik yang pandai saja. Mereka dengan sangat antusias dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan peserta didik ini mampu menguasai materi pelajaran dengan baik. Sedangkan bagi siswa yang kurang pandai, proses pembelajaran sangat membosankan karena mereka kurang dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Media pembelajaran yang digunakan guru pun kurang dapat menarik perhatian dan minat belajar peserta didik. Padahal media pembelajaran merupakan salah satu alat pembelajaran yang mampu membantu peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linear 2 variabel, hasil belajar peserta didik masih di bawah KKM yaitu 72. Rendahnya hasil belajar peserta didik diduga disebabkan karena proses pembelajaran kurang menarik perhatian dan minat peserta didik. Rendahnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru harus dapat menciptakan proses pembelajaran yang dapat menciptakan perhatian dan minat peserta didik untuk belajar. Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple. Model dan media pembelajaran ini, peserta didik tidak mengandalkan guru, tetapi peserta didik saling berdiskusi untuk bertukar informasi, sehingga dapat membuat peserta didik belajar secara aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Penggunaan media software Maple dapat membantu peserta didik dalam mengerjakan sebuah permasalahan atau soal matematika, mulai dari operasi hitung sampai mendefinisikan suatu bilangan serta variabel. Selain itu, media software Maple juga dapat mengefisiensi waktu, karena dengan program ini hanya dalam hitungan menit bahkan detik pun suatu soal dapat diselesaikan dengan benar. Dengan kata lain, program Maple ini begitu membantu dan sangat cocok untuk digunakan sebagai media mengerjakan soal matematika dengan mudah, dengan mengetahui macam-macam simbol yang digunakan. Matematika bisa dianggap mudah dengan adanya bantuan aplikasi software Maple di dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam setiap melaksanakan proses pembelajaran, guru harus merancang agar peserta didik terlibat secara aktif dan tertarik di dalamnya, sehingga hasil belajar akan tercapai secara optimal. Salah satu model dan media pembelajaran yang dapat mendorong keaktifan peserta didik dan dapat meningkatkan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple, yang diharapkan agar hasil belajar matematika peserta didik dapat meningkat lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser. Yang selanjutnya ada kerangka konsep. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple pada pembelajaran matematika materi sistem persamaan linear 2 variabel. Model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 peserta didik dengan tahap thinking berpikir, pairing berpasangan, dan sharing berbagi, yang menggunakan aplikasi komputer program software Maple yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika. Kemudian, peserta didik melakukan presentasi di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Melalui model pembelajaran ini, siswa didorong untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru juga menggunakan media pembelajaran berbasis program komputer, yaitu software Maple. Penggunaan media software Maple dalam pembelajaran matematika dapat memudahkan peserta didik dalam mengaplikasikan simbol, grafik, dan penyelesaian perhitungan matematika secara tepat dan teliti dengan waktu yang singkat. Kemudian, dapat pula mempermudah peserta didik untuk mengecek kebenaran dari jawaban yang telah dikerjakan secara manual, sehingga diharapkan hasil belajar akan lebih optimal. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai suatu kompetensi dasar pada materi pelajaran di sekolah, setelah mengikuti proses pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk skor berdasarkan hasil tes belajarnya. Yang selanjutnya, hipotesis. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh melalui penerapan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh melalui penerapan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser. Yang kedua, rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh melalui penerapan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh melalui penerapan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser. Poin terakhir yaitu metode penelitian, desain penelitian. Desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini disajikan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok eksperimen, perlakuan atau treatmentnya, penerapan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser berbantuan media software Maple. Tesnya berbentuk tes. Kelompok kontrol, perlakuan atau treatmentnya, penerapan model pembelajaran kooperatif ThinkPerser saja tanpa menggunakan media software Maple. Tesnya berbentuk tes atau soal tes. Yang selanjutnya ada variabel penelitian.
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat, yaitu variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif Think Pair Share berbantuan media software Maple. Yang kedua, variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika pada sistem persamaan linear 2 variabel siswa kelas 8 semester ganjil, MTS Negeri 1 Pringsewu, tahun 2020-2021. Yang selanjutnya, definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika pada materi persamaan linear 2 variabel peserta didik kelas 8 semester ganjil, MTS Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2020-2021. Hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai suatu kompetensi dasar pada materi pelajaran di sekolah setelah mengikuti proses pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk skor berdasarkan hasil tes belajarnya. Adapun indikator pembelajaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan akar sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara substitusi, menentukan akar sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara eliminasi, dan menentukan akar sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara gabungan substitusi dan eliminasi. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 semester ganjil MTS Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 210 peserta didik dan terbagi menjadi 7 kelas, yaitu kelas 8 1 berjumlah 30 peserta didik, kelas 8-2 berjumlah 30 peserta didik, kelas 8-3 berjumlah 30 peserta didik, kelas 8-4 berjumlah 30 peserta didik, kelas 8-5 berjumlah 30 peserta didik, kelas 8-6 berjumlah 30 peserta didik, dan kelas 8-7 berjumlah 30 peserta didik. Pembagian kelas tidak memperhatikan kelas unggulan sehingga kelas 7 kelas tersebut memiliki karakteristik yang sama ditinjau dari kemampuan peserta didiknya. Yang selanjutnya, sampel dalam penelitian ini adalah kelas 8-4 yang berjumlah 30 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas 8-6 yang berjumlah 30 peserta didik sebagai kelas kontrol. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling karena populasinya berbentuk kelompok yang terdiri dari 7 kelas dan setiap kelompok mempunyai karakteristik yang sama. Penentuan sampel dengan cara sistem undian sehingga terpilih kelas 8-4 sebagai kelas eksperimen dan kelas 8-6 sebagai kelas kontrol. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dilaksanakannya penelitian ini di MTS Negeri 1 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dan waktu penelitian pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika peserta didik. Instrumen tersebut berupa soal tes, yaitu soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share berbantuan media software Maple untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share TPS untuk kelas kontrol pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah metode tes. Metode tes digunakan untuk memperoleh data nilai hasil belajar matematika pada materi sistem persamaan linear 2 variabel setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share berbantuan media software Maple untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share TPS untuk kelas kontrol. Yang selanjutnya, metode pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data editing, transformasi data coding, serta penyajian data tabulating, sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pengajuan hipotesis dilakukan dengan uji T. Sebelum uji T dilakukan terlebih dahulu, 2 asumsi dasar harus dipenuhi, yaitu uji bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, jalannya penelitian. Kegiatan penelitian merupakan suatu proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan logis. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap laksanakan penelitian, yang ketiga tahapan laporan penelitian. Sekian presentasi sidang proposal atau seminar proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.